sampai selama-lamanya. Iya. Bagilah segala kemuliaan kita. Pada hari ini kami akan menerima lagi kemurahan bagi kami. Kemurahan kasih karunia melimpah Tuhan. Turunkan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu lagi di tengah-tengah kami. Biarlah kami sudah menerima lagi pertemuan kepada rohani pada hari ini. Sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami menerima lagi kemurahan hati-Mu. Biar sakit disembuhkan, yang berikan dibebaskan. Apapun persoalan kami, Kristus menjawab. Terima kasih Tuhan. Tidak seorang pun yang melalui. Semua Kau jawab pada hari ini. Firman-Mu tidak pernah kembali kosong dan sia-sia. Kau berhasil melakukan kehendak-Mu. Dan apapun yang Kau kehendaki dalam hidup kami, dijadikanlah. Firman-Mu Tuhan yang amin. Tidak ada kami yang tidak beriman, karena firman-Mu Tuhan memberikan kepada kami kebenaran-Mu yang menimbulkan iman dalam hati kami. Dan iman kami tidak pernah mempermalukan. Iman kami selalu berhasil menurunkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Itulah yang dijanjikan pada hari ini. Tidak ada sia-sia Tuhan, seluruh hidup kami yang kami persembahkan kepada-Mu. Bagaimana segala kemuliaan Tuhan hari ini. Turunlah kepada kami semua. Haleluya, semua kita diberkati berkata. Amin, amin, amin. Haleluya, silakan duduk. Makasih semuanya. Para pemuji, para pemusik, para celebration. Terima kasih bagi semuanya. Kita hari ini sangat bersuka cita. Katakan amin. Saudara benar-benar bersuka cita? Tuhan Yesus baik? Sangat baik? Kasih setianya kekal selamanya? Dan hari ini pun karena kasih setianya kita ada di sini. Dan Tuhan siap untuk memberkati kita lagi. Amin. Oh ya, kita harus menyatakan lagi deklarasi iman kita bahwa firman Tuhan hari ini akan mengubahkan kita. Percayakah saudara firman Tuhan mengubahkan kita? Firman Tuhan memberikan kita iman. Dan iman kita akan menurunkan kuasa Tuhan dan mengubahkan kita, memberikan kebangunan rohani, kebangkitan rohani kepada kita semua. Haleluya. Mari kita semuanya mengangkat Alkitab kita dan punya sambil kita berdiri sekali lagi. Amin. Dengan sukacita kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Amin. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya belajar firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin. Tutup semuanya. Jadikanlah. Firman Tuhan hari ini mengenai kebangkitan, kebangunan. Ya tentunya saudaraku, kita semua mau maju. Kita mau semuanya bertumbuh. Kita mau semuanya berkemenangan. Amin. Kita menginginkan perubahan. Tidak ada kita yang mau begitu-begitu saja tidur, ya tidak ada perubahan apa-apa, apalagi kalau mati. Tetapi saudaraku, hidup kita ini biasanya dimulai dari keadaan rohani kita. Firman Tuhan berkata, sebagaimana ya yang kita pikirkan, bagaimana rohani kita, begitulah kita. Kalau rohani kita menyala-nyala, kita menjadi orang yang bersemangat. Kalau rohani kita tidur, kita menjadi orang yang lempem, ya tidak bergairah. Kalau rohani kita jahat, maka kita menjadi orang jahat. Kalau rohani kita adalah orang yang sangat mengasihi, kita menjadi orang yang sangat mengasihi. Jadi hari ini, mari kita bangun, mari kita bangkit, mulai dengan kebangunan rohani dalam hidup kita. Haleluya. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan, apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita buang dalam hidup kita supaya terjadi kebangunan itu atau kebangkitan dalam hidup kita. Saya mudah mengingatnya, apa yang kita buat, apa yang kita buang.
Amin, saudaraku. Karena hidup ini bukan kadang-kadang, selamanya. Ya, untuk mendapatkan satu pertumbuhan, satu perubahan, kita harus berbuat sesuatu. Tetapi ada juga, ya, seringkali kita harus membuang sesuatu dari hidup kita supaya terjadi kemajuan. Kalau kita bertekun di situ, tidak terjadi kemajuan, kita menghindari kemajuan kita. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, biar kita semua diberkati. Mari kita baca dulu ayat pertama, yaitu Efesus 5. Efesus 5 ini menerangkan bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 4 mengenai bagaimana kita harus hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang lama dibuang, hidup yang baru dijalankan. Jadi saudaraku, kita bacalah dahulu Efesus 5 ayat 14. Oke, manusia baru. Efesus 4, manusia hidup sebagai anak terang. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Saya ulangi, bangunlah, ya, kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, kemudian Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudaraku, kalau tidur bisa dibangunkan, kalau mati tidak bisa dibangunkan, itu harus dibangkitkan. Haleluya. Kalau orang tidur itu masih hidup, ya. Kalau orang mati itu harus dibangkitkan. Tapi kalau tidur dia udah hidup. Nah, ini gambaran dari rohani kita. Kapankah rohani kita mati? Yaitu pada waktu kita belum lahir baru, masih hidup dalam dosa, belum kenal Yesus, belum terima Yesus. Kita dikatakan mati secara rohani. Perlu kita hidup secara rohani. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, semua manusia itu sudah berdosa. Roma 3:23. Tidak ada yang tidak berdosa. Sering sekali orang berkata, saya orang baik kok. Menurut manusia, menurut kita orang baik. Menurut firman Tuhan, semua manusia sudah berdosa. Bagaimanapun kita berdalih, langit bumi berubah, firman Tuhan tidak berubah. Kalau kata Tuhan sudah berdosa, berdosa lahir. Amin. Saya terangkan banyak lebar, tapi mari kita percaya firman Tuhan. Roma 6:23 berkata, upah dosa maut, artinya dihukum selamanya di neraka. Jadi sebenarnya firman Tuhan ini berkata, semua manusia sudah berdosa dan harus dihukum di neraka. Tapi Yohanes 3:16 berkata, begitu besar kasih Allah sehingga diberikannya anak yang tunggal, Tuhan Yesus, turun ke dunia ini menebus dosa kita, disengsarakan, dihancurkan tubuhnya, nanti ada perjamuan kudus, tercurah darahnya untuk menggantikan kita. Kita yang harus dihukum, diangkatnya hukuman kita itu jadi substitusi kita, ditanggungnya semua dosa, supaya kita tidak perlu lagi menanggung dosa. Kita diampuni kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan penebusannya. Haleluya. Sebabnya dikatakan dalam 3:16, ya, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya, penebus dosanya, dia tidak binasa di neraka, tapi mendapat hidup yang kekal. Inilah berita yang baik yang membangkitkan orang mati rohani menjadi hidup rohani. Saudaraku, pada waktu Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, Tuhan berkata, kalau kau makan buah kayu ini, ya, kau akan mati. Allah masih hidup saudara setahun lebih, saudaraku. Apakah yang mati? Rohnya, rohaninya tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Demikianlah semua orang yang masih dalam dosa belum bertemu Yesus. Tidak bisa sekutu dengan Tuhan. Bisa saya dulu selalu berdoa, belum saya lahir baru, saya berdoa, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus berdoa. Tapi saya tidak pernah yakin doa saya itu sampai kepada Tuhan. Mengapa? Karena belum ada mati rohani saya, belum ada hubungan dengan Tuhan. Tapi begitu saya lahir baru, puji Tuhan, saudaraku, saya tahu dan saya tahu dan saya tahu. Pada waktu saya berkata, Bapa dalam surga, dalam nama Yesus anakmu
kesaksian roh kita, Abba Bapa. Sudah hidup, bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa berdoa, dan kita tahu bahwasanya doa kita itu tidak sia-sia, tidak melayang-layang, tapi Bapa di sorga mendengarkan doa dan menjawab. Itulah yang dikatakan akhir baru. Itulah yang dikatakan mati rohani dibangkitkan menjadi hidup secara rohani. Mulai bisa bersekutu dengan Tuhan, mulai bisa hidup baru. Kalau saudara baca Efesus 4, di situ dikatakan hidup lama yang dalam dosa itu tinggalkan, ya, sama dengan yang ditanamkan. Kemudian bangkit kepada hidup yang baru, barui semuanya saudaraku hidup pikiran kita ini, sehingga kita yang sudah hidup roh kita itu kita bisa berubah, kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Tunggu saya selamat, saya ujian agama loh saudaraku, potennya bagus, tapi saya tetap tidak lahir baru. Tapi sesudah saya selamat, firman Tuhan hidup kepada saya. Artinya saya bisa mempraktekannya karena saya sudah mengerti. Roh Kudus beneran, saya heran sekali. Karena waktu SMA, SMP belum ada ujian agama, SMA ada ujian agama, saya ikut. Ya, sampai kemudian saya fakultas, sampai waktu fakultas pun saya ikut. Tapi saya nggak mengerti lahir baru. Bahkan saya tanya lagi pendeta yang menguji kami. Waktu kami itu mau dapat doktoral D2, harus ada manifestus dan harus ada agama. Itu perintah daripada zaman kami dulu, bukan mau saudaraku masih belum lengser ya. Lalu kami saudaraku ujian agama, tapi kemudian saya nggak mengerti siapa Yesus. Saya tanya guru agama saya, ini sebenarnya Pak ini Yesus, bagaimana seorang Kristen ini? Kalau saudara baca, berbuat baiklah maka kau akan masuk surga. Saya bilang itu agama lain berkata begitu, tapi saya rasa tidak begitu kalau Kristen, tidak bisa diterangkan. Saya tetap tidak lahir baru. Sampai saya tambah dokter, kemudian saya diutus ke Jakarta. Di sana saya ketemu gereja yang mengajarkan mengenai lahir baru. Di satu gereja saya lahir baru saudaraku. Saya baca buku Billy Graham, saya betul-betul tahu artinya bagaimana kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan roh kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, bangkit dari kematian. Amin saudaraku. Tapi saya mengalami sesudah saya hidup roh saya atau jiwa saya, atau saya memiliki Yesus dalam hati saya, karena tidak ada, saya tidak tahu bagaimana memeliharanya, lalu menjadi tertidur. Sesudah setahun, ya, saya kembali kepada gereja saya yang lama yang di situ tidak diajarkan mengenai keselamatan, yang diajarkan mengenai ya semuanya lah buku-buku Tuhan. Sesudah setahun saya menjerit kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, mana sukacitamu dahulu? Sukacita keselamatan waktu aku lahir baru. Tuhan, saya tidak tahan begini. Oh Tuhan, kembalilah sukacitamu. Karena saya mulai kalau hari Minggu saudaraku sudah nggak suka lagi, saya pergi jalan ke Haranggaul. Ya, bola punya mobil, jadi kami pergi ke Haranggaul, ini. Tapi saya tahu itu tidak betul. Rohani saya tidur, sudah hidup tapi tidur, jadi mundur. Lalu saya berseru, Tuhan menjawab saudaraku, dan saya sampai pada satu sidang, tentunya saya ngomong bila itu ya. Lalu kemudian saya bangun, saya hidup, dan sejak itu saya tidak pernah mundur. Saya terus bangun, saya terus bangkit, saya terus bangkit sampai hari ini. Haleluya. Ya. Itu kehendak Tuhan. Tuhan mau kita terus maju. Ini saya sudah sering katakan, ini nggak bertumbuh gini. 10 tahun lagi pun tetap begini misalnya. Tapi kalau ini ada pohon, katakanlah pohon cemara di sini, 10 tahun lagi harus sampai dia di atas. Mengapa? Ada kehidupan. Kita juga begitu. Kehidupan rohani kita itu adalah bukan satu upacara atau acara, enggak. Kehidupan rohani itu adalah kehidupan. Kehidupan kekal yang bekerja dalam kita. Kehidupan Tuhan yang masuk dalam kita. Sehingga kita itu bertumbuh terus di dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Mungkin di luar ini sama, kalau pesek tetap pesek, kalau keriting tetap keriting, tapi di dalam dibaharui terus, bertumbuh terus, maka kita berubah. Haleluya. Ya. Kita berkata kita berubah makin hari makin menjadi seperti Yesus, dan kita akan melihat hidup kita itu saudaraku makin hari makin diberkati untuk memberkati orang lain. Pokoknya kita saudaraku selalu maju. Haleluya.
Makanya di sini dikatakan, kalau saudara baca Efesus 5 itu dikatakan, bagaimana kalau kita mau maju itu kita harus penuh Roh Kudus. Ya, tapi saya tidak akan menerangkan itu karena kita hari ini menerangkan bagaimana kita apa yang harus kita buat, saudaraku, supaya apa yang harus kita buang, supaya kita tetap maju. Tentu kuncinya semua itu dikerjakan Roh Kudus. Lain kali kita bicara itu. Tapi hari ini biarlah kita tahu, mari terima Tuhan Yesus supaya kita hidup secara rohani, dan sesudah terima Tuhan Yesus, mari tetap bangun, jangan tidur. Selalu ada kebangunan rohani sampai Yesus datang. Supaya hidup kita berubah, supaya hidup kita bertumbuh, supaya hidup kita maju. Dan kalau kita maju secara rohani, saudaraku, mengikut semuanya. Saya pernah mendengar Yong Gicho dalam kami hadir dalam salah satu konferensinya, saudara Kuala Lumpur. Dia berkata, negara-negara di mana kekristenan bangkit, terjadi kebangunan rohani, di mana gereja-gereja bangun kebangunan rohani, dia katakan negara itu sendiri akan bertambah makmur, bertambah maju. Itu dibuktikan daripada sejarah. Saudaraku, Korea itu dulu, saudaraku, adalah negara yang sangat terpuruk. Begitu gereja bangun, Korea, saudara lihat, semua saudaraku, ekonominya naik. Nah, jadi kita sekarang secara pribadi lah, ya, siapa saudara yang mau terjadi kebangunan atau kemajuan dalam hidupnya? Mari kita bangun dan bangkit semuanya. Tetapkan hati kita, tidak ada kita yang mau tidur. Amin. Nah, kita lihat di sini saudaraku, yang pertama ya, bagaimana supaya kita bangun dan bangkit ya dalam hidup kita ini. Pertama, kita harus mengenal Tuhan. Amin. Ya, untuk keselamatan itu hanya diperlukan iman, percaya Yesus sudah menebus kita. Itu cukup. Tapi untuk terus kebangunan rohani, untuk terus maju secara rohani, terus ada perubahan dalam hidup kita, dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus mengenal Tuhan. Ya, ada di sini dua contoh. Ya, ada orang-orang yang dekat pun dia dengan Tuhan, dia tidak kenal Tuhan, sehingga Tuhan menangking dia dan berkata, woi, mana imanmu? Kenapa kau gak percaya padaku? Berarti saudaraku, dia tidak bisa menerima kemajuan. Sampai yang menimbulkan, yang menyebabkan, yang menghasilkan kebangunan rohani adalah Tuhan. Oi, tidak bisa kita usaha sendiri, saudaraku. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi Tuhan yang mengerjakannya. Roh Kudus. Amin. Kita perlu kenal Tuhan, supaya kita tahu bagaimana maju. Amin, saudaraku. Semua janji Tuhan ini, kalau kita mau maju, saudara, kita harus punya iman. Tanpa iman mustahil. Tetapi barang siapa yang punya iman, Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh hati kepada Dia. Percaya kepadanya, patuh kepadanya. Maka kita lihat Tuhan memberikan upah, artinya dia bertambah maju secara rohani dan juga secara semua aspek kehidupannya. Makanya harus punya iman. Dan di sini kita lihat contoh-contohnya ini ke orang yang dibuat, orang yang diberikan contoh hari dalam firman Tuhan, ya. Mereka itu tidak bisa mengenal Tuhan sehingga mereka tidak punya iman. Kalau dia kenal Tuhan, maka dia punya iman dan dia menerima kuasa Tuhan yang membuat dia maju dalam hidupnya. Contoh pertama adalah murid-murid. Mereka itu dekat dengan Tuhan, tapi mereka tidak dekat dengan, tidak kenal dengan Tuhan, sampai berkata, siapa gerangan orang ini? Tuhan Yesus yang jadi gurunya, dia bertanya, siapa ini? Kenapa bisa dikerjakan begini? Berarti dia tidak kenal Tuhan. Hari ini mari kita kenal Tuhan sungguh-sungguh dan kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Amin, saudaraku. Bukalah kita dalam Markus 4. Lihat ceritanya murid tadi dari ayat 35, saya bacakan. Pada hari itu, waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Bertolak ke seberang. Tahukah saudara, kalau Tuhan berkata demikian, Tuhan mau kita punya iman. Apa katanya? Itulah yang jadi. Pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini, dia berkata dengan mulutnya sendiri kepada murid-murid, mari kita pergi ke seberang.
Seharusnya murid-murid punya iman kalau Tuhan bilang keseberang, keseberanglah itu. Kalau perlu naik kapal, kalau perlu menyelam atau terbang. Tapi pokoknya Tuhan berkata demikian, jadilah itu. Itu juga yang firman Tuhan ini. Sekarang Tuhan sudah ada di surga, tapi Dia berikan kita kita. Amin. Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan? Kita berkata, jadilah itu. Haleluya. Kalau Tuhan berkata kepada kita, oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh. Jadilah, katakan, saya sembuh Tuhan. Apapun penyakit saudara hari ini atau yang ke depan nanti, katakan, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Jangan tunggu lama dulu sakitnya. Pada waktu saudara merasa cing gitu, tidak. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus saya tidak dapat flu. Amin. Amin. Dan mulai sakit menunjuk-nunjuk saudaraku, katakanlah kepada saudara, dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Sakit kepala, tinggalkan aku. Amin. Jangan tunggu dulu sampai beliau mencapai Yesus. Tahu ini berapa kali? Jangan segitu saudaraku. Kenapa sih katakan itu? Belajar percaya. Murid-murid dapat dikatakan Tuhan, ayo kita pergi ke seberang. Apa jadi pada mereka? Kita baca ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, membawa Yesus beserta dengan mereka. Saya percaya, kalaupun Tuhan Yesus tidak beserta dan ada tinggal di seberang, yang berkata tidak ke seberang, pasti sampai. Ini mereka bawa Yesus. Ada Yesus dalam hati kita. Kemana-mana kita bawa Yesus. Amin. Kemana-mana kita bawa firman-Nya, karena firman-Nya adalah Tuhan sendiri. Ada dalam hati kita, karena di sini tidak ada artinya seperti ya. Atau dalam iPad atau dalam enggak ada. Yang bisa berkuasa yang ada dalam hati. Amin. Lalu membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain itu menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh air. Nah, disinilah dapat ujiannya. Apakah kita maju, bangun, bangkit, atau kita, saudaraku, terpuruk? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tiang. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata padanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Begitulah imannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak peduli kepada dia, padahal Yesus sangat peduli. Yesus berkata, ayo ke seberang. Ya. Seharusnya kalau demikian keadaan kita bilang, kau bilang ke seberang Tuhan, jadi ada pun ini Tuhan, beres. Kami pasti ke seberang. Kalau kita rasa kita nggak mampu, tolong Tuhan hentikan. Kalau kita punya iman saudaraku, kita katakan, kata Tuhan ke seberang, diam kau, pergi kau semuanya, ombak-ombak, angin-angin, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur, lalu mereka berkata, tidak kau binasa, tidak kau peduli kalau kita binasa. Sebenarnya menghina ini saudaraku. Kita marilah semua kita tahu Yesus itu baik. Yesus itu peduli kepada kita. Yesus tidak suka kita binasa. Dia datang supaya kita, setan datang supaya kita binasa, dicuri, membunuh, ya. Tetapi Yesus datang supaya kita beroleh hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Lalu Yesus berbangun, menghari angin itu dan berkata kepada danau itu, peace, be still, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Ada otoritas pada Tuhan Yesus. Murid tidak kenal dia punya otoritas. Hari ini mari kita kenal ada otoritas pada Tuhan Yesus. Matius 28 Paulus berkata, segala kuasa ada padaku di bumi dan di sorga. Jadi Tuhan Yesus punya kuasa supranatural. Amin. Kalau kita percaya, kita punya iman, kita bisa terima kuasa Tuhan itu. Tapi murid-murid tidak percaya, mereka bahkan mengatakan tidak akan mau peduli Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, sesudah menenangkan danau itu, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Takut itu lawan dari iman. Dan takut itu dosa, saudaraku. Tuhan suruh kita percaya, lalu kita gak mau ikut, melawan firman itu dosa. Jangan takut. Jangan takut. Jangan khawatir. Serahkanlah khawatirmu kepada
dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan pasti menolong. Damai sejahtera Tuhan akan mengawali hati kita. Jadi Filipi ayat 6 dan 7. Haleluya. Kalau berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Kemudian, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak punya iman? Karena tidak kenal Yesus. Kenal dia badannya, tapi tidak kenal siapa Yesus itu. Hari ini biar kita kenal siapa Tuhan Yesus bagi kita. Lalu mereka menjadi sangat takut dan berkata semua orang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Berarti dia tidak kenal saudara itu. Ya, siapa gerangan orang ini? Mereka itu Yesus, ya. Dia sangat takut. Siapa gerangan orang ini? Saudaraku, biar kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Tuhanku, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan segala Tuhan, Engkau memerintah atas segala bumi dan segala kuasa ada padamu, segala lidah akan mengakuku, segala lutut bertelur, dan aku anakmu Tuhan, tolong aku Tuhan. Di kemudian, saudaraku, kalau kita tahu Tuhan punya otoritas, kita akan berani, kita tidak akan bimbang, kita tidak akan seperti ini takut dan tidak percaya. Markus 11 ayat 22, 23, 24 saya sambilkan berkata, punyailah imannya Tuhan. Minggu lalu sudah saya sampaikan juga. Ya, artinya Tuhan itu kalau dia berkata, dia percaya apa yang dikatakan itu jadi. Lalu kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita memulai apa yang dikatakan Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita katakan. Ini Tuhan berkata, ayo ke seberang. Kalau murid-murid berkata, Tuhan berkata, ayo ke seberang. Danau ini pasti teduh, kita pasti sampai ke seberang. Jadi kepada mereka. Tetapi karena mereka berkata, Tuhan, ini dan semuanya sudah menjadi kacau. Kau pun tidak peduli kepada kami. Tuhan tanggung Tuhan, tidak percaya, takut. Kenapa kamu takut? Karena tidak tahu Tuhan. Hari ini saudara, saya dan saya, mari kita kenal Tuhan. Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Tuhan Yesus sudah di surga dan tidak bisa melihat dia secara badani seperti murid-murid ini. Murid-murid ini bisa datang kepada Tuhan. Tuhan ajarlah kami berdoa. Tuhan ini benar, kenapa dia begini? Siapa itu kenapa sakit? Siapakah yang berdosa? Bisa bertanya. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa pada mulanya adalah firman itu dan firman itu sendiri. Jadi kalau kita mau kenal Tuhan, kenal firman-Nya. Makanya hari ini puji Tuhan kita ada di sini. Berarti kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi hari ini. Haleluya. Kita mengenal firman-Nya. Dan kalau mau rohani, kenal firman-Nya terus. Makin lama, makin banyak yang kenal, lalu makin bangun rohani kita. Dari mana datangnya iman? Dari mendengar firman. Amin. Jadi kalau kita mau kenal Tuhan, dan kalau kita mau punya iman, mari kenal firman-Nya dan percayai firman-Nya itu. Lalu kapan datang sesuatu hal yang kita memerlukan Tuhan untuk menolong kita, kita nggak bimbang, kita nggak takut, kita katakan, oh, kalau Tuhan pada pihakku, pada siapa aku perlu takut? Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, Tuhan tidak pernah membiarkan aku, Dia selalu menyertai aku. Jangan yakin aku dapat berkata, Tuhanlah penolongku. Apakah yang bisa dibuat manusia untuk aku? Tidak bisa, karena Tuhan yang membela kita. Haleluya. Itu contohnya. Kita punya iman, misalnya roh di dalam kita yang berikan Tuhan kepada kita, Roh Kudus, jauh lebih besar dari roh jahat manapun yang ada dalam dunia ini. Di dunia ini banyak roh jahat, saudaraku. Saudara nggak lihat, ya, tapi saudara, firman Tuhan berkata, kita berperang bukan daging dengan daging dan darah. Musuh kita bukan manusia, bukan saudara kita yang mengatakan kita, bukan. Roh jahat yang di belakang itu yang menguasai orang-orang yang menganiaya kita. Dari musuh kita, pembunuh, pemerintah jahat udara, penguasa jahat udara, pembunuh awang-awang, roh jahat kita. Ada hierarkinya itu. Ya, kita jenderalnya, kolonelnya, kaptennya, ya, prajuritnya, ada semuanya saudara. Tapi
Janji Tuhan, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh apapun itu. Makanya kita bisa selalu kemenangan, beriman kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan memberi kita kemenangan. Haleluya. Tuhan berkata, aku yang membangun gerejaku, ya, itu membangun sekalipun tidak bisa mengalahkan. Tidak bisa, karena Tuhan yang punya gerbang, Tuhan yang punya sidangnya, Tuhan yang punya kita semua, Tuhan yang punya gerejanya. Tidak ada yang punya gereja ini, Tuhan yang punya. Haleluya. Karena dengan yakin kita berkata bahwasanya Tuhan yang mendirikan, Tuhan yang menjaga. Tidak ada yang bisa mengalahkan gereja Tuhan, karena Tuhan kepalanya dan kita adalah tubuhnya. Haleluya. Begitu juga dengan murid-murid ini, seharusnya mereka kenal Tuhan. Lalu dalam keadaan seperti ini, gimana Tuhan berkata, pergi ke seberang, mereka tidak bimbang. Kita juga begitu, mari kenal Tuhan, supaya apapun keadaan kita, kita tahu apa kehendak Tuhan, apa janji Tuhan, apa kuasa Tuhan yang bisa kita terima, keluar daripada itu. Lalu kita maju terus. Kita tidak pernah punya roh yang tertekan, tapi kita tetap mempunyai roh yang selalu bangun, bangkit, maju, berubah, bertumbuh sampai kepada kehendak Tuhan. Amin. Kalau ada satu lagi, contohnya saudaraku yang kenal Tuhan, padahal dia bukan orang Israel, tapi dia mendengar firman Tuhan ini dan dia percaya benar. Karena punya gaya hidup mengenal otoritas, sehingga kalau datang mengenai Tuhan Yesus, dia tahu Yesus itu punya otoritas supernatural. Lalu dia dengan gampang saja menyatakan imannya. Kita baca seorang perwira, ya, perwira Romawi tentunya, dari Matius 8. Haleluya. Paralelnya saudara bisa baca Lukas 7. Saya kadang-kadang lebih suka baca Lukas. Saya saksikan di TKP saudara kenapa? Lukas itu dokter. Ya, jadi saya lebih bisa. Dan dia suka menuliskan itu dengan sangat sistematis, ya, teratur dan jelas. Ya, seperti kalau kami dokter selalu menyelidiki penyakit itu tidak salah-salah aja, sampai kepada hal yang detail, sampai diagnosanya betul. Begitu juga Lukas. Jadi kalau saudara baca nanti dalam buku Lukas, dia lebih jelas dikatakan kenapa perwira ini menjadi seorang yang punya iman yang besar. Kita baca dulu yang Matius ini, Matius 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah, sama-sama kita baca. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata padanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tidak bisa ini dia ayatnya kita dapat. Oke. Ya, baru ayat 6 7 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Inilah Tuhan Yesus. Dia tidak pernah menolak untuk menolong kita. Amin. Tapi jawab perwira kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Dia sangat rendah hati. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia bukan cuma rendah hati, dia sangat percaya. Amin. Kita perlu rendah hati supaya iman kita bisa bekerja. Amin, saudaraku. Ayat 9, dia terangkan kenapa dia berkata begitu. Sebab aku ini sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Kepada yang lain, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Kau pun begitu Tuhan. Kau punya otoritas tertinggi. Kalau kau katakan sepatah kata, jadilah itu. Kau katakan sembuh, kau sembuh lagi. Itu gaya hidupnya. Mengerti otoritas kepemimpinan yang di atasnya dan otoritasnya terhadap bawahannya. Dia mengerti. Saudaraku, kalau seorang perwira dia tidak patuh kepada atasannya di Romawi, maka dia akan dipecat. Tidak lagi dibolehkan untuk duduk di dalam pasukan itu. Tetapi selama dia patuh, maka dia juga punya otoritas terhadap bawahannya. Makanya paling penting kita patuh sama Tuhan.
supaya ada otoritas rohani kita. Haleluya. Ketika Yesus mendengar, begitu percayanya perwira itu sampai dia katakan, asal kau sempurna saya sepatah, aku gak layak menerima engkau Tuhan, tapi aku tahu kuasamu. Kau katakan aja sepatah kata, sembuhlah hambaku itu. Oh, lalu kata Yesus, ayat 11, ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan dia berkata pada mereka mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dia bukan orang Israel, dia perwira Romawi, tapi imannya besar. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur, dari barat, dulu makan bersama Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri dicampakkan dalam kegelapan tai gelap, di sana akan terdapat mata daging. Karena nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata pada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti kau percaya. Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dia bukan orang Israel, dia bukan murid Tuhan, tapi dia bisa punya iman sebesar itu. Ya, mengapa? Karena dia mendengar, hanya mendengar saja tentang Tuhan Yesus. Dituliskan dalam paralelnya Lukas 7 ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang dua-dua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Dia mendengar. Saudaraku sudah biasa dengan cerita seorang yang sakit 12 tahun sakit perdarahan, wanita dalam Markus 5 itu. Dia pun mendengar tentang Yesus. Lalu dia berkata, asal ku jamah saja jubah Tuhan, aku pasti sembuh. Dan itu jadi padanya. Dia kenal Yesus, sesudah dia dengar berita tentang dia. Dia dengar di sana orang lumpuh dibangkitkan, di sana orang demam disembuhkan, di sana orang buta diceraikan, orang kusta disembuhkan. Bangkit imannya. Lalu dia berkata, aku pun sembuh asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus. Dan saudaraku, tidak mudah baginya untuk menjamahnya, tapi dia berhasil. Dengan imannya yang teguh, kemudian kita lihat saudaraku bagaimana perempuan itu disembuhkan. Ini juga perwira itu, dia mendengar tentang Tuhan Yesus, ya, lalu dia percaya. Dengan simpel dia berkata, asal kau katakan saja, seperti aku kalau aku katakan kepada prajurit, pasti diturutinya. Kau yang berkuasa, kalau Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja, kalau katakan sepatah saja, pasti hambaku sembuh. Tuhan saudaraku sangat kagumlah, ya, iman sebesar ini. Orang Israel pun punya iman sebesar. Bahkan muridnya sendiri tidak punya iman. Saudaraku, mari kita punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Simpel saja. Haleluya. Saya suka saudara Tuhan yang mengatakan mengenai firman Tuhan ini, ya. The Bible says so, I believe it, that's self-same. Artinya, Alkitab berkata demikian, saya percaya, habis berkata. Amin. Kalau kita berkata, saya kita ini dikasih Tuhan dengan kasihnya yang kekal, percaya saja. Amin. Kalau kalian melihat saudaraku, kalian kita dulu seperti yang kita harapkan, janji Tuhan, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Ya, percaya saja saudara. Jangan bimbangkan dan lihatlah bagaimana Tuhan menggenapinya dalam hidup kita. Haleluya. Jadi kita melihat di sini, kalau kita mau mendapatkan kemajuan dalam hidup kita, seperti mereka ini, penghulu ini yang mendapatkan hambanya yang sembuh, saudaraku, ya. Murid-murid, kalau dia punya iman, berhentilah, tidak topan dan angin itu. Kuncinya kita harus mengenal Tuhan. Halo. Bagaimana mengenal Tuhan? Mengenal firman-Nya sekarang ini. Amin. Apa yang jadi kalau kita mengenal firman-Nya? Timbul iman kita. Dan iman kita itu menurunkan kuasa Tuhan. Dan itu menyebabkan kita bangun bangkit, tidak loyo. Itu menyebabkan kuasa Tuhan turun bagi kita. Itu menyebabkan roh kita selalu menyala-nyala. Dari satu kuasa kepada kuasa berikutnya, satu mukjizat kepada mukjizat berikutnya. Sepanjang hidup kita tidak pernah berhenti. Amin. Jadi saudaraku, mari kita bersyukur bahwasanya
Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudaraku, kita seperti yang diceritakan ini, adanya gelombang-gelombang dalam hidup kita. Janganlah pernah kita mengeluh, Tuhan, adakah Engkau tidak peduli kepada aku mau binasa. Jangan. Amin. Katakan seperti pemuluh ini, katakan sepatah-kata Tuhan, maka hambaku akan sembuh. Ya, ini soal kecil saudaraku, tapi saya sangat bersuka. Beberapa waktu yang lalu saya ke Kupang. Anda tahu, kalau saya berangkat itu hari Senin. Kalau dulu Joyce masih melayani Senin, kami harus berangkat hari Selasa. Ya, kami tidak, jadi kami bisa berangkat hari Senin. Ya, hari Minggu malam, Senin pagi berangkat. Saudaraku dia tidur semalaman karena harus melayani bahasa Inggris lagi. Kemudian kami berangkat jam 3 dari rumah untuk berangkat ke Kupang. Saya katakan begini kepada Tuhan, Tuhan, ada hujan, saya tidak tahu apa yang jadi, tapi Engkau Tuhan di atas segala alam ini, berilah kepada kami penerbangan yang baik. Kami memang mengambil hanya satu kali dari transit Jakarta, dari Jakarta langsung ke Kupang. Bisa juga Medan, Jakarta, Surabaya, Bali, Kupang. Tapi kami minta sampai Jakarta ke Kupang. Dan Tuhan memberikan penerbangan yang singkat saudaraku. Jakarta hanya transit kira-kira 1 jam lalu langsung ke Kupang. Dan saudaraku, begitulah baiknya Tuhan, begitulah teguhnya janjinya, firman-Nya. Dari Medan Jakarta sedikit pun tidak goyang. Tahu sudah sampai Jakarta. Dari Medan Kupang saudaraku sedikit pun tidak goyang. Ya, dan pernah dulu kami saudaraku dari Bali ke Jakarta goyang sekali sampai tidak bisa lagi ngapain itu saudaraku, capeknya badan ini. Ini kami hari Senin berangkat, Senin malam ada seminar. Jadi saudara saya bayangkan Minggu mulai perusahaan, lalu kemudian Senin nggak tidur malamnya, Minggu malam nggak tidur, kemudian digoncang di pesawat. Kadang-kadang saudaraku sampai di Kupang sudah koyong ya, tapi semua baik. Jika kami sampai di Kupang saudaraku langsung bisa seminar malam ini, puji Tuhan. Lalu sudah kemudian Selasa ada KKR, Rabu ada KKR, dan Kamis kami pulang. Kamis ada 2 syafaat lagi, kami harus pulang. Ya, Tuhan di sana berkata, kenapa tidak sampaikan hari kami sudah ada tugas. Kami sudah begitu, pagi kami pulang, saudaraku saya bilang Tuhan, jangan ada lagi, jangan pernah ada goncangan supaya kami bisa tidak begitu capek sampai di Medan. Betul saja saudaraku. Dari Kupang Jakarta tidak ada apa-apa, baru sampai. Dari Jakarta hanya transit 1 jam sampai ke Medan, tidak ada apa-apa. Persis seperti yang di Jakarta jam 3 sampai Medan, segera masuk ke 2 syafaat. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus saudaraku. Oh sangat saudaraku, menikmati firman yang kita percaya. Haleluya. Ya, kadang-kadang saya berkata, Tuhan kalau Engkau berkata, diam, tenanglah, maka tenanglah semua. Ya, lalu saya berkata pada waktu itu, semua kemudian awan-awan, angin-angin, ada namanya CAT, clear weather. Walaupun dia tidak ada awan, tapi bisa turbulence, bisa goncang. Dia bilang, ada awan, tidak ada awan, Tuhan, tenanglah, diamlah semuanya udara ini. Biarlah kami lalu dengan tenang sampai ke tujuan. Dan saya sangat bersyukur saudaraku, mungkin bagi orang lain itu tidak persoalan, tapi saya sangat suka. Saya paling tidak suka naik kapal terbang begini. Ya, kalau udah mulai begini, segala dosa pun diakui. Maksud saya, tergoda untuk merasa takut. Ya, walaupun tetap jangan Yesus tidak, tapi itu adalah satu perangan iman. Dan kita mau pergi saudaraku melayani, nanti pulang sampai di sana udah capek aja. Jangan ada tekan, biarlah semuanya tenang. Dan Tuhan menjawab, semuanya tenang. Haleluya. Kalau udara saja tidak apa-apa. Yang paling penting kehidupan kita. Ada gejolak, ada topan, ada angin ribut dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita, dalam studi kita, dalam ekonomi kita. Ada Tuhan beserta kita. Haleluya. Kelihatannya tidur tidak. Tuhan tidak pernah tidur. Menjaga Israel tidak pernah tidur. Dia siap menolong kita. Setiap patah firman Tuhan yang kita percaya seperti perwira ini, saudaraku,
para firman Tuhan berkuasa. Haleluya. Markus 11 tadi berkata kepada semuanya persoalan kita. Ini kau persoalan, campaklah kau ke Selat Melaka. Kalau itu yang paling dekat Selat Melaka ya, Selat Melaka. Ya, campak kau semuanya. Asal tidak bimbang apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan jadi baginya. Amin. Lalu kemudian kalau kau minta, kalau kau berdoa, percaya sudah diberikan, sudah diterima, maka hal itu akan jadikan padamu. Jadi kalau kita percaya, saudaraku, sesudah kita berdoa, kita bersuka cita. Makanya Filipi 4 ayat 6 tadi berkata, dalam doa, permohonan dan ucapan syukur pasti kau jawab Tuhan. Belum datang, kau dah berikan pada waktu Tuhan. Itulah waktu yang paling indah. Kadang-kadang jangka waktu kita menerima jawaban itu, saudaraku, dalam jangka waktu itu kita dilatih Tuhan untuk mencari wajahnya, untuk mengenal dia lebih dalam, untuk mengasihi dia, untuk mematuhi dia, untuk terus dalam kebangunan rohani. Amin. Sebab kalau asal ada diminta jadi, asal ada diminta jadi, saya kita menjadi anak yang manja. Anak manja kalau tidak terkontrol menjadi monster. Jangan ada kita menjadi monster, kalau suka-suka hati kita. Mari kita selalu berendah hati, bertumbuh dalam Tuhan, bangun dan bangkit, maju terus dalam Tuhan. Orang pun melihat kemajuan kita, kita pun bersuka cita melihat kemajuan kita. Tapi yang paling penting, Tuhan melihat kita bertumbuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Nah, inilah dia saudaraku, mengenai bagaimana apa yang harus kita berbuat supaya kita bisa bertumbuh. Kenal Tuhan lebih dalam. Haleluya. Dengan mengenal Tuhan kita pun iman semakin besar, bertumbuh. Ya, Ibrani 12 berkata saudaraku, yang memimpin daripada iman sampai kepada iman sampai sudah. Waktu kita selamat mungkin kita hanya berkata Tuhan, kalau dosaku banyak kali ampuni aku, langsung selamat. Tuhan, sakit aku Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitku dan mengampuni semua dosaku. Langsung kita selamat, diampuni, disembuhkan. Sesudah selamat, dengan Tuhan tadi berkata, bangun. Amin. Iman itu ya sebesar sawi kecil, tapi mari terus bertumbuh. Bagaimana bertumbuh? Lagi kenal Tuhan, kenal firman. Makanya jangan berhenti kebaktian. Amin. Jangan berhenti baca firman. Amin. Jangan berhenti KKS. Amin. Kalau belum training, ikut training. Amin. Kalau sudah training, ikut melayani. Amin. Itu semua melatih kita untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam dan bisa saudara bertumbuh, maju terus dan tetap dalam kebangunan rohani. Jadi itu yang pertama, ya, mengenal Tuhan dari firman-Nya, timbul iman, ya, kemudian praktekkan seperti pengulu, ya, berkira tadi, langsung dibilang, sepatah kata saja Tuhan, sembuh, langsung dipraktekkan imannya, jadi kepadanya. Sekarang ada lagi itu apa yang harus kita buat? Sekarang ada yang harus kita buang. Apakah yang harus kita buang dari hidup kita supaya kita mengalami kebangunan rohani, kebangkitan dalam rohani kita. Nah, di sini dikatakan anak Jairus yang mati bangkit. Apa yang harus dibuatnya supaya anaknya itu mengalami kuasa Tuhan? Haleluya. Nah, ini saudaraku ada banyak ayatnya, tapi marilah kita baca. Ya, sebentar kita baca. Ada banyak tuliskan di sini. Ayat 21 Markus 5. Markus 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuni dia. Sedang dia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, bersyukurlah di depan kakinya, memohon dengan sangat padanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letaklah tangan mengatasnya supaya selamat dan tetap hidup. Nah, ini imannya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Yesus mau. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ada lagi yang sakit dan yang punya iman. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang
perempuan ini. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab kata perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihatlah imannya ini, dan dipraktekkan imannya, dikerjakan. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga keluar dari dirinya, lalu berpaling pada orang banyak bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, kau melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan dekatmu. Kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Banyak orang menjamah, tapi jamahan perempuan ini, jamahan iman perempuan ini membedakan dia dengan orang lain. Hari ini juga jamahan iman kita kepada Tuhan akan menurunkan kuasa Tuhan kepada kita. Haleluya. Ini firman Tuhannya sama semua, tapi iman kita yang menentukan apa yang kita terima. Perempuan ini, dia setelah menerima, sama-sama menjamah, sama-sama mendorong, menyenggol, tapi jamannya berhasil menurunkan kuasa Tuhan, karena jamannya adalah zaman iman. Haleluya. Hari ini biar Tuhan menjamah kita semua, biar kita menjamah Tuhan, biar kuasa Tuhan turun kepada kita semua. Tidak ada yang keluar dari tempat ini tanpa dijamah, tanpa kuasa Tuhan mengalir kepada kita. Haleluya. Kuasa Tuhan mengalir secara rohani, secara badani, secara materi, secara jiwani. Amin. Yang mati rohnya bangkit, yang tidur bangun, yang bimbang, yang susah, yang sedih, saudaraku hari ini bangkit imannya, sukacita, damai sejahtera, mengalir, menyala-nyala roh. Yang sakit badannya sembuh, yang persoalan hidupnya dijawab Tuhan. Yang punya iman hari ini, semua persoalannya ada Tuhan yang bisa menolong, pasti memberikan jalan keluar. Semua persoalan ekonomi, Tuhan kita nggak pernah bangkrut, Dia pasti memberikan firman yang jadi kepada kita. Seberapa kita berseru dengan iman dan mempraktekkan iman itu, pasti diberikan Tuhan lihat yang limpah, berkat yang limpah, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bila jadi kepada perempuan ini, lalu memandang sekelilingnya, melihat tahunya Tuhan, ya, siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi dirinya, tampil bersyukur kepada Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Lalu kata Yesus pada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Betapa luar biasanya ini, ya. Sebenarnya yang menyembuhkan dia adalah kuasa Tuhan, tapi Tuhan tidak berkata, hai anakku, kuasaku sudah menyembuhkan engkau. Tuhan penting sekali iman kita. Bahwa dari iman kita Tuhan bisa bekerja. Haleluya. Lalu dikatakannya demikian, saudaraku, sembuh selamat. Lalu ketika Yesus masih bicara, datang orang dari keluarga Jairus ini dan berkata, anakmu udah mati, apa perlunya engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka itu dan berkata kepada rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Hari ini pun Tuhan berkata, kalau ada orang berkata, oh, ekonomi udah mati, kerjaanmu udah mati, rumah tanggamu udah mati, vonis dokter bilang kau mati. Dengarkan apa kata Tuhan, jangan takut, percaya saja. Dan kita melihat Yesus menerima pertolongan Tuhan. Amin. Kalau Yesus berkata, "Amoi, sudah mati ke saya, bisa lagi lah," sudah kada lagi. Tapi ini percaya saudara, hidupkannya Tuhan Yesus. Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Ya, jadi ada orang mau berita jelek. Kalau saya mati, ada yang menangis, meratap. Semua ini tidak memberikan hal yang baik kepada Jairus. Ya, makanya perlu dibuang. Sudah ia masuk, dia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Karena ini tidak mati, tapi tidur. Kepada Tuhan, kalau dia tahu apa mau dikerjakannya, dia mau supaya ini dibangkitkan. Tapi mereka itu tidak percaya, maka mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu bawanya ayah, ibu, anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ya, dia percaya, itu yang dibawanya. Lalu dipegangnya tangan anak itu,
katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, berjalan. Semua umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dan dengan sangat dia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, dan dia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya jelas saudaraku, ada yang harus kita buang dari kehidupan kita supaya kita menerima kuasa Tuhan. Amin. Supaya iman kita tidak rontok. Saudaraku, yang di sini dia punya iman, maka dia datang sama Tuhan Yesus. Tolong anakku Tuhan, letakkan tanganmu pasti sembuh. Tetapi ada hal-hal sekitarnya, ya kita juga bisa begitu, saudaraku, yang membuat dia bisa rontok imannya dan gagal mendapatkan pertolongan Tuhan. Pada waktu ada orang datang berkata kepadanya, anak udah mati, lalu menanya dia kesusahan guru. Kita pergi ke dokter, saudaraku, mungkin hanya karena ada demam-demam kita atau ada benjolan sedikit di leher kita. Lalu kemudian dokter berkata, kau kanker. Sama artinya, kau akan mati. Lalu menanya dia kau berobat, sudahlah mati saja kau. Apa kata Tuhan? Jangan takut, percaya saja. Jangan dengarkan cakap orang itu. Amin. Buangkan dari pikiran kita, bahkan dari pergaulan kita. Orang-orang yang demikian, yang datang hanya membawa berita buruk, ya. Kalau saudara punya dokter, saudaraku, ya cari second opinion, jangan langsung diterima. Beriman, kemudian saudara cari yang terbaik. Amin. Lalu kemudian di sini dikatakan sesudah dia bertemu demikian sampai dia di rumah orang itu, apakah yang jadi? Lalu datanglah orang semua di rumah itu menangis. Dapat saya di sini sampai di rumah itu orang meratap di sini. Tiba mereka di rumah ibadah, dilihatnya orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Wow, ya. Banyak ininya, banyak halangannya itu untuk tetap beriman. Pertama tadi sudah mau Tuhan Yesus pergi dengan dia, jumpa dengan perempuan itu, terhalang. Tapi dia tetap saja menunggu Tuhan Yesus menyelesaikan pelayanannya untuk menolong dia. Padahal dia berkata, cepat Tuhan, nanti aku mati. Tapi begitu pun masih juga dia tetap mengikut Tuhan, tak mau mundur dari iman walaupun ada halangan. Tuhan Yesus tertunda untuk menolong dia. Berikutnya, halangan berikutnya, datang orang berkata, mati anak kau, tak usah lagi minta Tuhan Yesus menolong. Itu pun Tuhan Yesus meneguhkan imannya, berkata, jangan takut, percaya saja. Halangan kedua pun bisa diatasinya. Sampai di rumah, orang-orang semua meratap saudaraku. Semua menangis. Yang mengatakan, sudah mati si butet tadi. Bagaimana ini? Apalah nasib kita? Tidak ada lagi anakmu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sering kita dengarkan begitu, saudaraku, berita-berita yang sedih, yang menarik kita untuk hilang iman kita. Padahal iman itu perlu untuk perubahan dalam hidup kita. Apa yang jadi kalau ada orang demikian, singkirkan dari hidup kita. Haleluya. Jangan dengarkan cakapnya. Amin. Amin. Bahkan kalau saudara baca Efesus 5 di depan itu sebelum ayat 14 dikatakan, kalau ada orang berkata-kata hampa, berkata sembrono, kata-kata yang sia-sia, jangan bergaul dengan dia. Begitulah pentingnya kita memilah apa yang kita dengar, supaya kita dengar itu selalu membangkitkan iman. Hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita tawar hati, hal-hal yang membuat kita putus asa, kabar jelek selalu yang mengatakan tidak ada lagi harapan. Saudara, hal seperti itu buang jauh-jauh dari hidup kita. Kalau bisa perkataannya, kalau perkataannya terus sejauh ekor kita, tolak jauh-jauh. Haleluya. Jangan dulu kau datang. Kalau datang bikin aku selalu terpuruk hatiku, jangan dulu kau datang ya. Nanti kapan-kapan pada siap aku boleh kau datang. Udah sembuh, kita kuat saudaraku, dia datang, kita injili dia. Bismillah. Demikianlah saudaraku, ya, apakah yang harus kita keluarkan? Orang-orang yang membuat kita mati iman kita.
Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang di situ lagi, ya, bahwasanya orang ini tidak, anak ini tidak mati tapi tidur. Maksud Tuhan, Tuhan membangunkan dia. Diketawainya, diejeknya, tidak percaya dia firman Tuhan. Kalau kita berkata, sembuhnya kau lebih dulu Yesus, ketawa aja. Kau kalau terus sudah dibilang begitu, udah berdukun pun kita, dukun pun bilang nggak bisa ditolong. Kemana pun kita, kau pikir berdoa aja bisa sembuh? Bodohnya kau, gini, ketawa aja. Ayo kita tinggi, carikan lagi dukun yang lebih besar. Saudaraku, orang-orang seperti itu yang mengolok-olok dan mengejek Tuhan Yesus, jauhi dari hidup kita. Buang itu semuanya. Jadi kalau kita mau tetap beriman, karena kita lihat saudaraku bagaimana Jairus ini, tetap dia saudaraku percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kemudian mengusir orang itu semua dan membawanya Jairus, istrinya, kemudian 3 muridnya. Orang-orang beriman percaya dan Tuhan membangkitkan anak gadis itu. Haleluya. Dan juga demikian, kalau kita mau saudaraku mengalami kuasa Tuhan, kalau kita mau supaya hidup kita ini terus dalam pembangunan rohani, buatlah sesuatu, yaitu mengenal Tuhan selalu lebih dalam, mengenal firman Tuhan lebih dalam, sehingga iman kita selalu bertumbuh. Buanglah sesuatu, apakah itu? Segala sesuatu yang membunuh iman kita, yang menarik iman kita turun, perkataan-perkataan negatif yang mengekori kita selalu, orang-orang yang selalu bicara mengenai hal-hal yang buruk dan membuat kita mati iman kita, bimbang, takut, tidak percaya dengan Tuhan, apalagi yang mengejek kita mengikut Tuhan. Itu semua singkirkan dari hidup kita supaya kita menerima kebangkitan rohani, kebangunan rohani, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Haleluya. Mengapa mereka itu dibuat? Karena mereka itu membunuh iman kita, menarik iman kita turun, ya, bahkan mengejek iman kita. Saudaraku, justru menurunkan kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap bersandar kepada janji Tuhan. Kita akan melihat saudaraku iman kita dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Hidup kita 2 Korintus 3:18 berkata dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. Siapa yang percaya firman Tuhan ini? Siapa yang percaya bahwasanya dia bisa mengalami kebangunan rohani? Siapa yang percaya itu jadi kalau dia tetap beriman kepada Tuhan? Makanya saudaraku, firman Tuhan hari ini yang berkata bangun, bangkit. Sudah belum saudaraku menerima Yesus, terima Yesus hari ini. Sudah terima Yesus, jangan tidur, bangun, bangkit. Ya, Yesus 4 ayat 5 tadi berkata, penuh Roh Kudus selalu. Dan kemudian penuh iman. Ya, bagaimana supaya iman kita itu terus bangun dan bangkit? Kenal Yesus, kenal firman, kaya dengan firman. Kemudian bagaimana supaya kita tidak mundur? Buang semuanya yang menghancurkan iman kita, yang menurunkan atau menarik kita, yang mengejek iman kita. Haleluya. Jangan biarkan itu mempengaruhi kita sehingga kita tidur atau kita mundur atau kita terpuruk, sehingga tidak ada satu roh yang menyala-nyala, tidak ada kebangunan dan tidak ada kuasa Tuhan. Karena Tuhan hanya bekerja demi iman. Haleluya. Saya bacakan di Ibrani 11, saudaraku, janji Tuhan bagi kita yang beriman, bahwasanya dia pasti memberikan kepada kita upah, ya. Tanpa iman, tetapi tanpa iman, 11 ayat 6, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak bisa berkenan. Bagaimana berkenan bisa? Kalau tidak berkenan, bagaimana bisa menurunkan kuasa Tuhan? Ya. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Markus 9:23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Matius berkata, sebagaimana imanmu jadilah kepadamu. Hari ini mari kita semuanya bangun dan bangkit. Amin. Kebangunan rohani jadi kepada kita semua. Amin. Kita terus bertumbuh dalam iman. Amin. Kita kenal firman Tuhan, makin hari makin kaya dengan firman Tuhan. Haleluya. Usahakan selalu kalau saudara baca schedule atau
saudara perhatian begini, usahakan ingat satu ayat tiap hari. Dan itu akan menjadi kekayaan yang tak pernah hilang dari saudara. Dan kapan saudara memerlukan seperti perwira ini atau seperti Jairus, saudara bisa berkata, katakan saja sepatah kata Tuhan, jadilah kata. Amin. Saudara hafal ini, berani selesai anak. Tanpa iman mustahil berkenan. Aku harus punya iman Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Allah itu ada dan dia memberi upah kepada bersungguh-sungguh hati dia, Tuhan aku percaya Tuhan, kalau Tuhan kau bacaku. Dan kalau Tuhan mau aku beriman, aku mau beriman, kau percaya firman. Engkau berkata memberi upah kepada bersungguh-sungguh, aku sungguh percaya, sungguh Tuhan tidak mau mundur dari imanku. Upah yang kau berikan yaitu janji-janji digenapi kepada hidupku Tuhan. Aku tetap maju dalam iman, tetap maju dalam kehidupanku. Mencari selalu Tuhan, pertumbuhan, perubahan, bangunan rohani. Maju selalu aku Tuhan, aku tidak pernah mundur. Lalu saudara, satu ayat itu saudara simpan, saudara hidup itu berguna bagi saudara. Haleluya. 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 Lalu saudara kita belajar lagi. Ada hal yang dibuang dari hidup kita. Sebuah hal-hal saudaraku yang merontokkan iman kita. Perkataan-perkataan yang membunuh iman kita. Perkataan-perkataan mengejek iman kita. Buang dari hidup kita. Saya ulangi. Perkataan-perkataan yang membunuh iman kita. Hilang iman kita. Kalau macam kau itu, lihat dulu Mama Siano. Persis kayak itu, mati dia. Lalu saudara pun tadinya masih ada harapan langsung. Dan semua sistem tubuh saudara berubah. Kita punya hormon dalam tubuh ini, ya. Kalau kita takut keluar dia hormon itu, sehingga semua pembuluh darah kita mencium, tekanan darah kita naik. Makanya kalau banyak kali kita stres, darah tinggi, stroke. Karena itu reaksi ANS namanya, autonomic nervous system. Kalau CNS sentral itu tangan ini, kaki ini. Tapi kalau autonomic itu, saudaraku, saudara takut. Tiba-tiba saudaraku, saudara lihat orang takut mencret, takut ujian. Permisi bu, kenapa mencret? Tahan. Apa hubungannya dia nggak ada makan apa-apa? Tapi seluruh sistem tubuhnya itu bergerak sehingga dipacu lah itu pencernaan itu corok mencret. Padahal pikirannya nggak susah. Makanya saudaraku, mari kita dengan iman sehingga seluruh tubuh kita ini dikuasai oleh Roh Kudus dan timbul adalah hormon-hormon yang bersukacita. Haleluya. Dan tubuh kita pun saudaraku mengalami kebangunan rohani. Karena umur kita masih 50 kelihatannya udah seperti 90. Karena dipacu terus oleh ketakutan, khawatir, tidak percaya, bimbang. Orang-orang membunuh iman kita, orang-orang mengejek iman kita. Ya, orang-orang yang berkata, saudaraku, oh, kau ini gembira kali pundaknya kau tahu, anakmu itu udah bulan lagi, sudah mati itu. Kuliah itu seringkali pulang lama, kurasa keganjaannya itu, narkobaan itu. Jangan-jangan lagi ikut dia sama orang-orang jahat. Dan dengarkan itu, saudaraku, dengarkan kata firman Tuhan, engkau dan seisi rumahmu. Ya, satu selamat, yang lain diselamatkan. Haleluya. Amin. Dia di saudaraku, Mazmur 112, berbahagialah orang takut akan Tuhan, suka akan firman Tuhan. Anak cucunya perkasa di bumi. Dengar itu, haleluya. Membarui masa mudamu seperti burung Raja Wali. Raja Wali itu selalu membaruinya sehingga saudara selalu kelihatan dia kuat. Nah, orang yang menantikan Tuhan seperti burung Raja Wali, terbang tinggi, berlari tidak lelah, lesu, ya berjalan tidak lelah. Itulah kepada kita yang terus maju terus dalam pembangunan rohani, membuang semuanya yang bisa menghalangi kita untuk terbang tinggi secara rohani. Seperti burung Raja Wali, mari terbang tinggi, terbang tinggi. Nah, siapa yang mau menyeret kita? Jangan mau. Amin, saudaraku. Dari cerita seekor ayam, saudaraku, ya, seekor burung Raja Wali, kemudian dia jatuh, luka, dipelihara oleh seorang yang punya kandang ayam, lalu dia tinggal dengan ayam-ayam.
Kemudian dia sembuh, dalam dia besar, lalu dia mulai selalu mengepakkan sayapnya, mau terbang. Ayam bilang, jangan, jangan, kita kan sama. Kita kan ayam, mana bisa kau terbang, sama-sama lah kita di bawah ini. Lalu didengarnya suara Raja Wali, saudaraku, mengukik saudaraku dari bukit karang yang ketinggian itu, saudaraku. Didengar itu sebenarnya suara itu aku kenal itu, ya. Tapi ayamnya semua berbunyi dia, jangan, jangan, jangan. Disuruhnya si Raja Wali ini, saudaraku, mematuhi cacing-cacing. Dan Raja Wali ini berjalan terbang tinggi. Dan kemudian dia lihat di laut itu ada ikan menukik, ditangkapnya ikan. Begitu Raja Wali, bukan makan cacing-cacing. Kita pun Raja Wali, terbang tinggi saudaraku. Ya, haleluya, menang selalu. Amin. Sama dengan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Adakah saudara diberkati hari ini? Bisakah kita bangun bangkit semuanya? Bisakah kita berkemenangan selalu? Bisakah kita selalu mengalami kebangunan rohani?